Seharusnya bukan PDIP yang introspeksi ya, seharusnya itu PSI sendiri introspeksi kenapa sudah didukung oleh bapaknya sendiri tetapi juga belum bisa masuk parlemen. Menurut saya PSI yang introspeksi, ada apa dengan PSI? Bukan PDIP yang disuruh introspeksi. Ini sangat lucu sekali ya. Nah, ini sangat menggelitik sekali ya. Pada saat lalu PSI bahkan menyarankan PDIP untuk introspeksi atas kekalahan di Pilkada 2024, bukan tantrum. Nah, akhirnya ya saat ini Puan Maharani sudah menjawab setidaknya saran dari PSI ini untuk PDIP introspeksi. Nah, jawaban Mbak Puan pun sangat elegan sekali ya. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini, jawaban Mbak Puan wah sangat keren dan menurut saya langsung telak ya. PDIP mengaku menang di 19 daerah di Jateng. Puan masih kandang banteng atau tidak? Silahkan menilai. Ya, kalau kita ketahui kan di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten dan kota ya yang pada saat lalu menghadapi pilkada serentak dan PDIP menang di 19 daerah di Jateng. Menurut saya ya 50% lebih lah. Menurut saya PDIP berhasil menyabet kemenangan ini dan menurut saya juga sangat keren sekali ya, di mana PDIP pada pilkada dan pilpres itu dikeroyok setidaknya oleh mantan presiden, bahkan juga di pilkada serentak ada presiden aktif juga mengendorse setidaknya pasangan cagup cawagup pada pilkada. Dan ini juga membuat apa ya, otomatis lah musuh dari PDIP itu bukan sembarang musuh ya. Dan menurut saya juga jangan lagi lah, misal pada pilpres atau pilkada pada tahun 2029 jangan lagi ada yang mengendorse setidaknya presiden, karena otomatis lah presiden kalau turun gunung ya otomatis ya akan membuat tidak netral lah setidaknya jajaran di bawahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang pilkada ini bukan pilkada sembarang pilkada ya, dan pilpres kemarin juga bukan sembarang pilpres, karena sangat bohong sekali kalau misalkan taktiknya tidak jitu, permainan caturnya ya bisa tenggelam kemungkinan PDIP ya kalau strategi tidak dimainkan. Nah, PDI Perjuangan mengklaim menang dalam 19 pilkada di Jawa Tengah, namun dalam konsultasi Pilgub Jateng pasangan calon yang diusung PDIP kalah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan dirinya mempersilahkan pihak lain menilai apakah Jateng masih jadi basis kandang PDIP atau bukan, sebab PDIP menang di 19 daerah kabupaten kota pilkada Jateng. Hal itu disampaikan Puan usai menghadiri pertemuan internal struktur di kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang pada 2 Desember. Ketua DPR RI itu mengatakan demikian karena awak media menyinggung soal kekalahan paslon Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang diusung PDIP dari rival yaitu Ahmad Lutfi dan Tak Yasin Maimun. Alhamdulillah PDIP menang di 19 daerah di Jawa Tengah, silahkan menilai. Ada 19 kabupaten dan kota yang masih dimenangkan PDIP. Apakah Jateng masih kandang banteng atau tidak? Silahkan menilai, kata Puan. Nah, menurut saya ini juga menjawab setidaknya saran dari PSI yang setidaknya menyarankan PDIP untuk introspeksi atas kekalahan. Ya memang Pilgub yang kalah ya, Pilgub di Jawa Tengah saja, tetapi juga berhasil memenangkan dari total 35 kabupaten kota. PDIP berhasil menyabet kemenangan di 19 kabupaten kota di Jawa Tengah, dan begitu juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur juga calon dari PDIP kalah, tetapi yang perlu diingat, kemenangan PDIP di Jawa Timur itu ada di 21 kabupaten dan kota, dan menurut saya itu juga angka yang cukup fantastis dan juga keren sekali dari PDIP. Dan bahkan yang cukup unik lagi di Bali. Di Bali bahkan Iwayan Koster itu menyapu bersih setidaknya pemilihan di kabupaten kota di Bali. Menurut saya sangat keren sekali lah. Seharusnya bukan PDIP yang introspeksi ya, seharusnya itu PSI sendiri introspeksi kenapa sudah didukung oleh bapaknya sendiri tetapi juga belum bisa masuk parlemen. Menurut saya PSI yang introspeksi, ada apa dengan PSI? Bukan PDIP yang disuruh introspeksi. Ini sangat lucu sekali ya. Jadi sasarannya sungguh tidak
tepat sama sekali. Nah, di sini dari Puan Maharani, terima kasih masyarakat Jawa Tengah yang telah menitipkan amanah kepada PDI Perjuangan untuk memimpin 19 kota kabupaten di 5 tahun ke depan. Terima kasih juga kepada seluruh banteng-banteng Jawa Tengah yang telah bergotong royong dan bertarung luar biasa sehingga bisa meraih kemenangan di lebih dari separuh wilayah Jawa Tengah. Ini saatnya kita melakukan introspeksi dan evaluasi internal eksternal agar kita bisa berjalan lagi dengan gagah berani, dengan kepala tegak, dan yang terpenting jagalah selalu kepercayaan masyarakat Jawa Tengah. Matur nuwun jateng, ya seperti itu. Nah, yang justru introspeksi itu ya tim Ridho lah. Bahkan kalau kita lihat dari sini, KPU sebut saksi Ridwan Kamil ogah tanda tangan hasil rekapitulasi di 3 kecamatan. Nah, seharusnya tim Ridho ini yang introspeksi. Kenapa juga Ridho itu kalah? Apakah gara-gara menyenggol terkait soal janda pada saat lalu? Dan bahkan tidak hanya Ridwan Kamil saja lah, Suswono juga setidaknya membuat emosi ketika ngomong terkait janda dan lain sebagainya. Itu juga membuat emosi pada saat lalu dan akhirnya Suswono juga dilaporkan. Mungkin karena itu juga kata-kata Ridwan Kamil soal janda dan Suswono soal janda, dan akhirnya bisa saja membuat elektabilitas Ridwan Kamil tergerus. Seharusnya yang introspeksi itu ya dari tim Ridwan Kamil ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, walaupun tim saksi dari Ridwan Kamil ogah tanda tangan rekapitulasi, kalau kita merujuk dari beritaan Kompas pada 2019 yang lalu, KPU tanda tangan saksi peserta pemilu tidak mempengaruhi rekapitulasi suara. Nah, menurut saya juga sangat keren sekali dan harusnya memang seperti ini, harus tidak berpengaruh terhadap tanda tangan saksi. Karena kalau misalkan ada saksi calon tertentu yang kalah dan tidak tanda tangan dan akhirnya ada pemilihan ulang, wah pasti pemilu tidak akan selesai-selesai. Dan menurut saya ketegasan KPU ini sangat keren sekali. Misalkan tidak ada tanda tangan saksi, hasil rekapitulasi suara juga tetap sah. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hashim menyebut tanda tangan saksi peserta pemilu dalam berita acara hasil rekapitulasi suara tidak mempengaruh pada jalannya rekapitulasi. Rekapitulasi tetap bisa dilanjutkan dan ditetapkan meskipun saksi tidak bersedia memberikan tanda tangan. Tanda tangan atau tidak tanda tangan ke dalam berita acara rekapitulasi juga tidak mempengaruhi proses. Rekapitulasi jalan terus, kata Hashim di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat pada 14 Mei 2019 yang lalu. Hashim mengatakan menjadi tugas dan kewajiban KPU untuk meminta peserta pemilu menghadirkan saksi dalam rapat pleno rekapitulasi. Namun demikian, hadir atau tidaknya saksi merupakan hak dari peserta pemilu. Ya, seperti itu. Jadi sangat keren sekali lah, walaupun tim Ridho, dari saksi tim Ridho tidak tanda tangan, konon katanya sih di 3 kecamatan. Menurut saya sangat keren sekali kalau KPU dengan tegas tanda tangan saksi itu tidak berpengaruh pada hasil rekapitulasi suara. Ya, sangat keren sekali. Dan dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Condro Mowo, bocil tahu apa? Wah, PSI, Partai Spanduk Indonesia, anak kemarin sore, Mbak Bocah bawa grewang. Ini partai penunggang reformasi berisik amat. Kalau Gerindra, Golkar ya seperti itulah. Dari Dom kebayang ini partai seupil, kalau masuk Senayan sepertinya Indonesia milik nih. Kagak malu PSI ngajari PDIP, partai yang lahir dari sejarah, yang kalian ketumnya 2 hari kader langsung istana deh. Partai gurem, masih ingusan belagu. Nggak salah input ini. Ya kalah mereka kok, PSI nggak guna. Maklum dia punya rencana besar, kan men-PSI-kan Banteng. Kan sudah pernah terlontar Jateng akan merah tapi bukan Banteng, dan rencana bapaknya akan menjadikan ketum PSI gubernur. Ya seperti itulah. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa, apakah Jateng itu masih kandang Banteng atau tidak.